nggak mau manggung di Anjungan Transjakarta? Boleh aja sih, gitu. Masuk. Sebenarnya nih ya Mas Dito, ini adalah mimpi sejak lama gitu. Iya gitu, mimpi dari tim kami bagaimana ya caranya supaya kita tuh bisa kerjasama sama Transjakarta. Tuh, wah gila lo kemana aja. Ya baru sekarang ini. Iya gitu. So ini tuh menjadi sebuah panggung selebrasi bagi band-band yang mungkin besar dan tumbuh di klub-klub atau bar-bar kecil atau tempat showcase kecil pada zamannya. Selamat datang di Anjungan Halte Tosari Transjakarta. Terima kasih mau menjadi bintang tamu podcast kita. Ya. Mungkin pertama ceritain dulu Mbak Aldila tuh kesibukannya apa sehari-hari, terus sekarang lagi ngerjain apa, terus kok bisa akhirnya berkecimpung di Synchronize Festival. Silakan. Iya. Hari-hari tentunya masih bersama di keluarga kami gitu ya, di The Majors sebagai salah satu label musik independen Indonesia yang juga menaungi Synchronize Festival. Dimana di situ di dalamnya kami berkecimpung di ranah bidang industri musik. Dan tentunya kalau itu mungkin berbasis untuk company, tapi kalau untuk pribadi biasanya saya masih menghandle untuk publicist yang namanya adalah creating publicist gitu aja sih. Kalau deket-deket ini lagi sibuk project atau acara apa? Tentunya karena ini masih dibilang awal tahun, lagi mulai persiapan untuk Synchronize Festival 2024. Kapan tuh? Rencananya di tanggal 4, 5, 6 Oktober 2024. 4, 5, 6 Oktober 2024. Oke. Di mana? Di Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Oke. Berpartisipasi dengan Transjakarta lagi? Yes dong. Kita kunci di awal tahun ya. Langsung lock ya, deal. Ya, teman-teman. Jadi bisa langsung. Jadi aku sebenarnya tertarik mau mengulik nih. Sebenarnya sekarang ini kan banyak banget konser-konser dan akhirnya membedakan satu konser dan konser lainnya itu sulit, dan apa ya, untuk punya unique selling point tuh konser itu kan mesti lebih menunjukkan sesuatu. Nah, kalau dari Synchronize sendiri apa sih sebenarnya unique selling point-nya Synchronize? Oke. Kalau misalkan dari unique selling point, mungkin karakteristik kali ya. Memang Synchronize Festival ini seperti halnya sebuah rumah yang isinya tuh gado-gado gitu, ataupun makanan yang isinya macam-macam gitu kan, kayak gado-gado tadi gitu. Yang mana waktu itu kita kalau misalkan berangkat dari inisiatif awal, kenapa terciptanya Synchronize Festival, kita melihat karena backgroundnya adalah label musik independen gitu, kita melihat tren festival di kala itu di kisaran 2016 sebelumnya. Mulai kapan sih Synchronize? Itu pertama kali tahun 2016. 2016, ya. Oke. Waktu itu kita melihat trennya mungkin pendekatan festivalnya itu berdasarkan genre. Lantas kami sebagai sebuah label musik kala itu berpikir bagaimana ya bisa menghadirkan sebuah festival musik yang mungkin sekiranya menjadi wadah berbagai macam jenis karakter musik gitu ataupun genre tertentu gitu. Jadi makanya di situ akhirnya kita membuat Synchronize Festival yang mencoba untuk mewadahi musik dengan lintas genre, lintas generasi yang di kala itu tidak umum. Belum umum ya? Iya gitu. Kalau sekarang udah mulai semuanya jadi. Yes. Oke, terus. Dan seiring dengan berjalannya waktu gitu, lantas ternyata format festival musik yang demikian seperti halnya Synchronize Festival ini menjadi sebuah game changer. Kita bisa melihat betapa tidak hanya berangkat dari festival musik, tapi justru semuanya, baik itu pertunjukan musik, bagaimana pola mengkonsumsi musik Indonesia, itu jadi berubah. Kita melihat dengan hadirnya salah satu festival Synchronize Festival ini dengan karakter musik yang Indonesia semua, band-bandnya gitu. Jadi Synchronize-nya Indonesia aja ya? Ya, untuk saat ini. Saat ini belum mengundang sama sekali artis dari luar berarti? Ya, ada beberapa, tapi memang sifatnya adalah kolaboratif. Gitu. Nah, dengan demikian kita ngelihat kayak ternyata pola konsumsi orang dan apresiasi orang Indonesia terhadap musik Indonesia itu semakin tinggi dan besar gitu. That's why ini menjadi sebuah game changer gitu, bahwa dengan hadirnya Synchronize juga menjadi salah satu penanda zaman di mana
begitu banyak orang mulai mencintai musik Indonesia dan pertunjukannya juga semakin kaya gitu sih. Benar banget sih, kayaknya Synchronize tuh kalau bisa dibilang yang memulai menggabungkan berbagai macam genre di dalam satu festival musik ya. Mungkin sebenarnya kalau yang memulai dulu udah pernah ada mungkin ya dengan konsep lokal only gitu. Tapi memang prinsip ini belum pernah dimanifesto dalam arti yang si Synchronize Festival sendiri karena basisnya adalah dikerjakan oleh The Major label yang menginisiatif semua band-band tanah air gitu. Ini di manifesto lah gitu. Jadi ibaratnya kita rayakan musik Indonesia gitu. Aku tertarik kan sebenarnya Synchronize selama ini sudah menjadi wadah mempertemukan berbagai macam artis-artis musik. Dan gimana sih cara memulainya? Kan kalau band organisasi-organisasi yang besar atau band-band yang besar kan udah punya nih. Kalau Synchronize sendiri gimana sih cara melakukan pembibitannya atau nyarinya tuh dari mana sih talent-talentnya, dan gimana sih caranya akhirnya bisa ngangkat mereka ini akhirnya bisa punya nama yang lebih besar gitu? Ya, proses kurasi kali ya gitu ya. Jadi memang karena kami memang berangkat berlatar belakang musik gitu ya, semuanya maksudnya berada di industri musik dan setiap hari tuh menikmati menjadi saksi dalam perkembangan musik Indonesia, baik itu mulai dari kelas bawah tanah sampai ke kelas langit gitu ibaratnya ya. Jadi kami di kantor tuh cukup awam dan mengikuti semua perkembangan musik yang ada gitu, kurang lebihnya ya. Dan tentunya kalau misalkan dari proses pemilihan biasanya kita melihat ada musisi-musisi band yang kurang lebihnya band populer, ada juga yang band yang berangkat dari emerging artist, terus udah gitu ada juga band-band yang bisa dibilang kayak ini menjadi band-band yang unik lah seperti itu. Nah, terkait tentang bagaimana proses kita mencari dan pembibitannya, ini penting nih. Karena kan kalau misalkan kita ngobrolin band Indonesia, kayaknya cepat atau lambat mungkin itu terus. Betul, gitu. betul. That's why makanya si Synchronize Festival tuh punya program namanya Geek Stage. Jadi Geek Stage ini adalah program pembibitan, ibaratnya quote unquote, di mana kita tuh mencari talent-talent musisi baru yang terus berganti setiap saat dan lahir terus setiap saat gitu. Banyak sekali, dan ini bisa menjadi sebuah sebuah kompor bagi band-band yang emerging ini untuk kami sebagai sebuah festival juga melihat nih talenta-talenta baru gitu. Dan tidak hanya dari pertunjukan di Geek Stage gitu, tapi justru kita juga bisa menyaring melalui digital gitu. Somehow kayak email yang masuk itu sangat banyak gitu, dan itu kita dengerin, kita curate bareng-bareng, kita riset bareng-bareng gitu, dan kita tonton bandnya lagi gigs di mana, kita lihat YouTube-nya gitu. Jadi proses mendapatkan informasi itu benar-benar dari mana-mana gitu. Terus misalnya nih udah ada beberapa band yang ikut Geek Stage gitu ya. Terus dari Geek Stage itu bisa melangkah ke tahap berikutnya tuh gimana tuh cara Synchronize menentukan atau mempromosikan lebih band-band yang punya potensi lebih gitu? Ya, bedanya kalau sebuah festival ini kan sebenarnya basisnya adalah sebuah pertunjukan musik gitu ya. Somehow kita sering banget tuh mendengarkan, wah ini lagunya keren banget, tapi pas nonton live off gitu. Iya. Jadi menjadi kunci dari segala kunci adalah bagaimana pertunjukan atau aksi si band-band ini di atas panggung itu menjadi penting buat kita. Gitu. Jadi somehow lagu yang keren itu bagus. Tapi pertunjukan yang keren itu luar biasa gitu. Itu menjadi proses pemilihan kita, apakah itu bisa menjadi bisa kita pikir untuk kayak oke, ini kayaknya masuk nih gitu. At the end of the day somehow sebuah pertunjukan yang keren atau aksi yang keren tuh juga menjadi sebuah proses kuratorial yang penting. Jadi kalau Synchronize tuh lebih quote unquote mengutamakan yang pertunjukannya bagus daripada yang lagunya bagus tapi pertunjukannya biasa aja. Karena gini, bukan berarti memilih salah satu ya, tapi karena anggaplah semuanya lagunya bagus gitu. Jadi kayak semuanya lagunya bagus. Jadi critical point-nya adalah di bagaimana cara mereka menampilkan performance mereka. Betul, karena ini kan panggung festival ya. Potensi mereka untuk menemukan audiens baru itu juga sangat besar gitu. Kayak
Lantas kalau misalkan mereka tidak memberikan aksi pertunjukan yang maksimal gitu atau yang baik gitu, yang mantul gitu ya, lantas bagaimana bisa mendapatkan atensi dari publik? Itu sih sebenarnya. Jadi kalau terkait gig stage-nya tadi, boleh ceritain nggak sih sebenarnya gig stage itu konsepnya gimana? Terus proses kurasinya gimana? Terus acaranya sendiri tuh gimana sih konsepnya gig stage itu? Ya, jadi awalnya itu gig stage itu sebenarnya adalah panggung yang ada di Synchronous Festival. Itu panggung di dalam ruangan waktu itu kita bikin. Memang ini tuh menjadi sebuah panggung selebrasi bagi band-band yang mungkin besar dan tumbuh di klub-klub atau bar-bar kecil atau tempat showcase gig kecil pada zamannya gitu. Kita melihat bahwa gigs pada era-era awal kemunculan band-band yang keren-keren ini, mereka semua sebelum besar pasti manggungnya di gigs kecil gitu kan. Lantas kita manifesto sebuah pertunjukan gigs ini gitu, disebutlah si gig stage, yang mana kita lihat sebagai sebuah panggung yang kecil ini justru memberikan adrenalin yang begitu besar bagi para penampilnya gitu. Mereka tuh benar-benar kayak keren gitu, kayak lebih intimate, lebih lekat dengan penonton gitu. Nah, akhirnya dan kita lihat banyak sekali band-band yang juga emerging artis juga berhasil untuk melakukan pendekatan mereka dengan penonton gitu. Lantas yang tadinya gig stage ini cuma ada di festival 1 tahun sekali, lantas kita ekstensi menjadi 1 minggu sekali ada gig stage. Jadi sekarang 1 minggu sekali? Sekarang 1 minggu sekali kita membuat sebuah program reguler, itu di tokonya The Majors di daerah M Block, dimana itu biasanya kita gelar di situ. Kita seminggu biasanya ada 3 band yang perform. Itu biasanya bisa dibilang band-band yang emerging artis gitu. Jadi kayak ada yang band baru, ada yang band lama tapi nggak pernah manggung gitu. Itu kita undang untuk tampil di gig stage. Jadi skalanya bener-bener intim gitu. Nggak mau manggung di Anjungan Transjakarta? Boleh aja sih, ya gitu. Masuk. Di sini ada, di situ ada. Tapi kayaknya kalau misalkan manggung di sini ada yang kayak lagi mosh pit lempar keluar itu lumayan sih. Tapi mesti dicoba nggak sih? Iya. Iya nggak? Iya. Kalau kecelakaan ditanggung siapa nih? Mungkin band-bandnya yang lebih sedikit kalem, betul, gitu kali ya, yang betul. di halte-halte gitu. Kita bikin yuk nanti yang special edition kali ya. Ayo, please. Yes. Terus sekarang itu kan juga tren di dunia gitu ya, di setiap lini bisnis itu kan mulai ke arah sustainability. Ya. Dan konser-konser kemarin aku lihat juga Coachella tuh dia mulai pakai sumber listriknya pakai yang renewable, kayak pakai solar panel, terus kayak waste diversification, terus kayak kemarin di Coldplay juga return gelangnya juga gitu kan. Kalau Synchronous tuh udah mulai ke arah sana belum? Sudah dan masih terus merangkak terus sejak 2019. Oh, gitu. udah lumayan, udah 5 tahun ya. Idealnya mungkin karena kemarin COVID sempat pandemi, jadi idealnya berjalan kembali sudah 3 tahun ibaratnya gitu. Gimana tuh konsep-konsep yang sudah diterapkan di Synchronous atau kegiatan-kegiatan apa yang dimasukkan ke dalam acara-acara Synchronous? Ya, jadi sebenarnya kan kita sama-sama tahu ya bahwa membuat sebuah agenda sustainability itu bukan hal yang mudah. Betul. Dan bukan hal yang murah gitu. Dalam arti bagaimana kita mempersiapkan sistemnya, manajemennya, mempersiapkan human resource-nya, semua harus memiliki awareness yang sama dan juga taraf yang sama gitu untuk memahami hal tersebut. Begitupun juga bagaimana kita menyampaikan kepada audiens secara publik. Karena gerakan ini tidak mungkin bisa dilakukan kalau hanya Synchronous Festival saja yang bergerak. Tapi ini harus turut diikuti oleh para pengunjung yang datang, band yang tampil, para vendor dan lain-lainnya gitu. Nah, sejak tahun berdirinya Synchronous 2016 kita tuh pengen melakukan gerakan sustainability, tapi budgetnya belum ada gitu. Hingga akhirnya baru terlaksana pelan-pelan itu di tahun 2019. Langkah kecil yang pertama kali kita lakukan di 2019 itu adalah kita sudah mulai menggunakan e-tiket. Jadi tidak menggunakan kertas lagi karena demikian. Lalu demikian. Yang kedua, kami memiliki 4 pillars yang
ada di Synchronous Festival yang menjadi pondasi utama lah untuk gerakan sustainability, atau kita sebutnya adalah Green Movement Synchronous Festival. Yang pertama adalah internal change behavior. Jadi kita tuh di internal itu udah punya awareness tersebut, pun juga meliputi para band-band yang tampil. Jadi lebih ke kayak individu-individunya. Yes, ya. Kami mencoba untuk menanamkan hal tersebut dan menyiarkan, ibaratnya menginformasikan gerakan ini kepada para stakeholder yang terlibat di Synchronous Festival. Itu penting tuh yang internal change. Lalu yang kedua adalah waste management. Waste management ini adalah manajemen pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Synchronous Festival, di mana kita sadar betul ya bahwa berat sekali untuk menyelenggarakan zero waste event. Lantas yang kita lakukan adalah less waste event, di mana setiap sampah itu dipilah, sehingga sampah-sampah yang sudah terpilah ini kita dapat lakukan pengelolaan lebih lanjut, mulai dari recycle hingga dan lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah objektif utamanya adalah untuk mengurangi pembuangan sampah ke TPA. Gitu, sehingga dengan pengelolaan waste management ini, pembuangan sampahnya itu jadi lebih bisa dimanfaatkan lebih baik ibaratnya, sehingga sampahnya tidak terlalu banyak kalau yang dibuang ke TPA gitu. Dan setelah itu ada juga kita program namanya Bring Your Own Tumbler. Itu sejak 2019 juga, bahwa mungkin kala itu kayaknya agak jarang atau bahkan nggak ada deh festival yang ngebolehin bawa tumbler gitu ya. Kayak karena di dalam kan ada sponsor ya gitu kan biasanya. Tapi di Synchronous Festival sejak 2019 kami mengencourage audience untuk yuk bawa tumbler. Kalau ada sponsornya nggak apa-apa, kita makanya tadi internal change behavior-nya sudah dijalankan. Nice. Gitu. Jadi internal change behavior itu bukan Synchronous doang, jadi tapi partner Synchronous juga ya. Betul. Jadi mulai dari artis, sponsorship, vendors dan lain-lainnya gitu. That's why tidak terjadi clash tuh di situ. Kalau emang bakal clash ya tidak bekerja sama dari awal juga. Betul gitu. Nah, dengan memperbolehkan membawa tumbler, lantas PR selanjutnya dan pertanyaan selanjutnya adalah gimana ngisi minumnya kan gitu ya. Betul. Nah, di Synchronous Festival sejak 2019 kami juga menghadirkan water refill station yang airnya sendiri itu kami ambil dari air tanah, lalu disuling atau difiltrasi dengan teknologi terbaik, dengan sesuai standar keamanan dari Kemenkes, dan juga airnya juga sudah diperkirakan aman sesuai untuk diminum sesuai standar Kementerian Kehutanan. Gitu. Kementerian apa? Kok aku lupa tiba-tiba. Kementerian Lingkungan Hidup. Kementerian Lingkungan Hidup gitu. Thank you. Gitu. Sehingga air yang diminum aman. Jadi tenang aja para warga-wargi, sebutan para audiens Synchronous Festival, untuk meminum air tersebut gitu, sehingga nggak perlu khawatir tuh kayak bawa tumbler, ya lo bisa isi minumannya di dalam festival juga. It's for free. Gitu. Kita ada, dan kalau misalkan teman-teman pengen menaruh sumbangan untuk donasi juga nggak apa-apa gitu, kami sediakan gitu. Jadi emang ini kayak apa ya, gerakan bersama lah. Kalau kemarin aku lihat di Coachella tuh salah satu movement. Sama satu lagi sebenarnya adalah Bike to Synchronize, yang sebenarnya Bike to Synchronize yang sebenarnya adalah message gambaran besarnya adalah bahwa kita mengencourage orang-orang either dia naik sepeda atau menggunakan kendaraan umum untuk datang ke Synchronous Festival, yang jelas tidak menggunakan kendaraan pribadi gitu. Nah, kok nyambungnya pas. Kayak Coachella tuh masih langkah sustainable adalah encourage carpooling, jadi encourage nebeng gitu. Tapi kan masih pakai kendaraan pribadi. Ya. Namanya kalau Synchronous itu tahun lalu kan sudah bekerja sama dengan Transjakarta. Jadi salah satu langkah sustainable adalah mengajak orang-orang datang ke Synchronous antara naik sepeda tadi atau naik transportasi publik. Betul. Nah, boleh cerita nggak kemarin kerja sama Transjakarta tuh gimana dan kok akhirnya bisa terjadi gitu kerjasama dengan transportasi publik? Ya, sebenarnya nih ya Mas Dito, ini adalah mimpi sejak lama gitu. Iya gitu, mimpi dari tim kami bagaimana ya caranya supaya kita tuh bisa kerjasama sama Transjakarta.
Karena kebetulan kalau misalkan Mas Dito tahu, di depan Gambir Expo Kemayoran itu ada halte. Betul. Haltenya cuma aktif setahun sekali. Cuman pas PRJ doang ya. Betul gitu. Kita mempertanyakan ini gimana cara mengaktifkan halte ini, dan kita bisa kerjasama sama Transjakarta, dan itu sudah kita pikirin dari 2016 gitu. Jadi ikhtiar ini tuh udah berjalan 9 tahun Mas, 8 tahun gitu. Ya kita baru tahu. Iya gitu, dan alhamdulillahnya memang kayak mungkin ini apa ya, menjadi ikhtiar yang baik gitu ya, kayak usaha yang dilakukan Synchronize pelan-pelan gitu ternyata mendapatkan respon yang lumayan positif dari banyak pihak, dan salah satunya adalah Transjakarta yang waktu itu memang berinisiatif untuk mengontak kami gitu, untuk kayak yuk kita kerjasama gitu. Wah gila, lo kemana aja. Ya baru sekarang ini. Iya gitu, so akhirnya ini menjadi sebuah langkah yang besar karena ini adalah penantian yang luar biasa, dan kita mendapatkan bentuk kerjasama yang sangat baik dan sangat solutif sebenarnya, serta efisien gitu melihat lokasi Synchronize Festival waktu itu di Gambir Expo Kemayoran, sehingga akhirnya kita bisa menghadirkan armada, tentunya dari Transjakarta untuk menghadirkan armada sekian banyak gitu untuk mengakomodasi para warga-wargi ini untuk berangkat ke Synchronize Festival, sehingga message atau pesan kami terkait kayak penggunaan transportasi publik dan mengurangi kendaraan pribadi itu menjadi hal yang dapat terselenggara. Jadi nyata gitu. ya. Jadi nyata ya. gitu. Oke. Tapi kalau aku mau nanya dari sisi Synchronize terbantu banget, signifikan banget sih kemarin. Sangat. Dalam arti mulai dari awareness itu tentu sangat berdampak positif. Namun hal yang penting adalah yang kedua, mobilisasi warga-wargi atau orang-orang yang ingin datang ke Synchronize Festival dari titik-titik tertentu yang mungkin biasanya agak sulit gitu ya. Itu dapat terakomodasi dengan baik gitu. Meskipun memang secara jumlah armada tidak masif gitu ya. Tapi buat kami ini adalah langkah yang besar gitu, yang ini bisa menjadi hal yang lebih baik lagi nanti ke depannya gitu, dan mungkin bisa menjadi sebuah contoh bahwa kayak penyelenggaraan sebuah festival yang menghadirkan puluhan ribu orang dengan dampak yang begitu besar, tentu dampak negatifnya bisa lumayan reduce lah gitu. Bener banget sih. Yang suka menyelenggarakan festival masih mengutamakan kendaraan pribadi, tolong contoh Synchronize. Soalnya kan kalau pakai mobil tuh juga crowd control tuh pas bubaran sama masuk itu juga jadi macet, terus kan sulit ngaturnya juga. Terus kalau untuk tahun ini ada bocoran-bocoran Synchronize-nya perbedaannya apa, ada surprise apa gitu? Kalau dari segi program, tentunya Synchronize Festival memang mengalami eskalasi dari segi penampilan program gitu, yang biasanya single show, mungkin kalau banyak sekali pertunjukan festival gitu kayak memberikan single show pertunjukan gitu. Tapi memang sejak beberapa tahun belakangan si Synchronize Festival tuh mulai mengeskalasi pertunjukannya menjadi spesial, dalam arti ada pertunjukan khusus yang dihadirkan gitu. Kayak contoh kalau tahun lalu tuh di tahun 2023 kita lihat ada Melly Guslo sama BBB gitu kan, reunian gitu. Terus ada juga yang pertunjukan Mesin Waktu Naif gitu, pertunjukannya grande gitu loh. Jadi nah itu yang mungkin nanti akan kita lakukan kembali terus di tahun Synchronize selanjutnya gitu, dari segi pertunjukan gitu. Namun kalau misalkan kaitannya dari segi program Green Movement gitu, kami berharap sebenarnya amanat untuk dapat melakukan green movement atau sustainability movement ini menjadi hal yang berkelanjutan terus gitu. Dan kita bisa menggayat makin banyak stakeholder yang dapat terlibat untuk sama-sama aware terhadap gerakan kecil ini sebenarnya. Tapi semoga aja dampaknya besar kan gitu ya. Gitu, jadi Synchronize Festival tahun ini tuh di tanggal 4-5 Oktober 2024 di Gambir Expo Kemayoran. Jadi kalau udah mulai yang kemarin, tapi kemarin tuh
maju Ya. yang 2023 maju. Tahun ini tetap Oktober lagi. Iya, karena biasanya kan kita selalu Oktober ya gitu. Cuman Ada pertimbangannya sih. kalau Oktober memang selalu menjadi bulannya Synchronize Festival gitu. Namun kalau di tahun 2023 kemarin memang kami mendapat arahan dari pihak Kapolda gitu untuk kayak kalau bisa di bulan September gitu. Jadi kalau tahun ini insya Allah tidak ada arahan yang membuat menggeser. Insya Allah aman. Kalau bapak-bapak dari dinas-dinas menonton. Oke. Sekian tadi perbincangan kita dari Transjakarta bersama Synchronize dari Aldila Karina, Director Communication Synchronize Festival. Terima kasih Mbak Aldila. Terima kasih Mas Dito. Jangan lupa bekerja sama lagi dengan Transjakarta. Sampai Harus ya? jumpa. Hah? Harus ya? Harus sih. Kalau bisa dari sekarang, jadi busnya nggak dibook sama festival lain. Soalnya bus kita gara-gara Synchronize juga jadi banyak yang ngajak kemarin. Terima kasih loh, alhamdulillah. Jadi sebenarnya dampaknya kalau tadi sebenarnya bilang besar buat Synchronize, sebenarnya buat Transjakarta juga sangat besar. Alhamdulillah. Jadi kita book dari sekarang Yes. Synchronize Festival. Oke, terima kasih, sampai jumpa.